warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'zamun ni'am. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafal anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu fi yawmina hadza ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Wa salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, a'adzani Allah wa iyyakum. Jamaah keluarga besar Masjid Jami Al-Insan, wabil khusus kepada Ketua Ta'mir dan seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Insan, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum semua, kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini atas rahmat dan izinnya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di Baitullah, di rumah Allah. Dan insya Allah kita hadir di bulan yang mulia, Arba'atul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dihormati oleh Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ketika menyampaikan Quran surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ya itsna asyara syahran, 12 bulan. Nah, kemudian beliau menjelaskan saking ini mulianya bulan haram ini, dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apabila kita melakukan amalia ibadah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di luar 4 bulan itu standar pahalanya. Tapi di 4 bulan ini, bulan haram, insyaallah ta'ala pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk taklim pagi, insyaallah. Begitupun kalau kita berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat munkarat di 4 bulan ini, di bulan haram ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Hati-hati. Nah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan di bulan haram ini dicatat oleh Allah, dan insyaallah ta'ala pahalanya akan dilipat gandakan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tazkiyatun nafs ya, pada pagi hari ini kita akan diskusi tentang perkara-perkara atau faktor-faktor yang akan merusakkan kalbu kita. Selain dari kitab Tazkiyatun Nafs ya, dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dari Said Awad,
Saya menukil dari Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah imamnya para ulama di Indonesia khususnya, dan beliau bapaknya kitab kuning Indonesia. Bahkan dua ormas besar di Indonesia ini, tokohnya, pendirinya, pernah berguru kepada beliau, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau pernah bermukim di Mekah dan menjadi imam Masjidil Haram. Dan makam beliau ada di Ma'la. Jadi kalau Bapak Haji Umroh itu boleh mampir. Waktu pelebaran perluasan bangunan di sekitar Ma'la. Jadi semua makam-makam itu ya tergusur di situ, makam-makam jamaah haji dan umroh di Ma'la itu. Dan begitu ada beko akan menggali satu kuburan, ini nggak bisa, susah. Pokoknya susah, bahkan beko itu kan mesin. Dan begitu terlihat itu masih utuh jenazah, ternyata itu jenazahnya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, di dalam karya beliau Nasha'ihul Ibad, Nasha'ihul Ibad ini mutiara nasihat untuk para hamba, para ibad. Di situ disebutkan ada 6 faktor, 6 perkara ya, yang akan merusak hati. Hati ini kan clear awalnya. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah ya, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam diri kita ini ada segumpal, sekerat daging. Fa in salahat jasadu kullu. Kalau yang sekerat daging ini, yang segumpal daging ini baik, ya, thayyib, maka akan baik seluruh tubuh dari ujung kepala, pikirannya akan clear, ya, matanya melihat sesuatu yang bermanfaat, telinganya mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah, mulutnya berbicara sesuatu yang bermanfaat, sampai tangannya, kakinya, semuanya. Kenapa? Karena tadi yang sekerat itu bagus. Wa in fasadat, tetapi apabila yang sekerat daging itu, saya sampaikan waktu itu, besarnya itu Pak tergantung gede kecilnya badan kita. Kalau saya sekitar 6 on lah. Tadi Ustaz siapa tadi, imam tadi? Solihin. Antum kira-kira 5 on lah. Dikit lah, beda dikit. Nah kalau yang obesitas yang agak gemuk itu Pak, maksimal sekilo. Itu yang menentukan. Wa in fasadal jasadu kullu. Kalau yang sekerat itu buruk, reject, busuk, maka akan rusak seluruhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kepalanya itu pikirannya jelek terus sama orang, Victor. Jadi nggak boleh melihat orang lain bahagia, orang senang punya mobil baru. Lihat matanya melihat dari sini turun ke hati, mulai ada hasad. Itu anak kemarin sore padahal itu. Mobilnya baru, rumahnya ditingkat. Mulai itu muncul SMS. Apa SMS maksudnya? Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Ya. Nah, di antara 6 itu ya, yang akan merusak hati. Yang pertama, ada orang sengaja berbuat dosa dengan harapan nanti juga dosa saya diampuni oleh Allah. Kan Allah Ghafurur Rahim. Ada yang gitu pas sekarang. Sengaja memanfaatkan
sifat Allah Ghafurur Rahim. Itu buktinya yang membunuh 100 orang di kitab Riyadhus Shalihin ujungnya masuk surga. Saya kan belum pernah membunuh. Jadi dia berspekulasi seperti itu. Jadi sengaja berbuat maksiat, berbuat dosa dengan harapan nanti juga kalau kita tobat sama Allah, pasti Allah akan terima tobat. Ini beda, Pak. Beda dengan orang yang berbuat dosa karena khilaf, karena keterpaksaan, tidak sengaja. Khilaf atau khilaf enggak, Pak? Khilaf itu apa? Halo? Masih ada nih jamaahnya? Masih. Apa khilaf? Pohon tadi. Kalau yayasan bilang pohon. Apalagi pohon itu, Pak? Jawabannya apa? Lali. Lali itu sama bohong. Nggak sadar, ya, tergoda, terpaksa, itu lain dengan yang memang sengaja dia nantangin. Ini ada istri orang nih, cantik nih, tetangga, gua godain nih. Ya, biar suaminya marah nggak apa-apa, saya sengaja aja biarin. Setelah berbuat, baru saya minta maaf, nanti saya tobat sama Allah. Ini nggak boleh. Sengaja ya. Yang kedua, ada ilmu. Dia memiliki ilmu, rajin datang ke kajian, ke majelis ta'lim, bagus. Datang rajin ke majelis zikir, majelis ilmu, di mana ada kajian dia paling depan, bagus. Tetapi, nah ini dia, ilmu yang dia dapat tidak pernah diamalkan. Di sini nggak ada, insya Allah ya Pak. Rajin ilmu, datang ke majelis zikir, majelis taklim, tapi omdol, apa itu omdol? Omong dong. Atau kalau bahasa Jawanya jarkoni. Apa jarkoni? Bisa ujar ora iso ngelakoni. Atau kata orang Betawi bullshit lah. Bullshit pakai sin gede. Bullshit. Kalau bahasa Libersa Mentionnya keren kan? Apa? NATO, no action, talk only. Itu bahasa Libersa sesuai dengan nama rumah. Alhamdulillah. Tahu aja nih Ustaz Solihin. Insya Allah nambah 1 on ya Ustaz. Tadinya 5 on, sekarang 6 on kan? Insya Allah. Iya. NATO, no action, talk only. Padahal Nabi Muhammad SAW yang mulia itu berdoanya gimana Kak? Berlindung supaya ilmu ini bermanfaat. Jangan sampai ilmu tidak bermanfaat. Doanya masih ingat perlindungannya? Ada 4. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ketua yayasan kita hafal karena beliau di pendidikan. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu banyak tapi nggak manfaat. Sering datang ke kajian tapi ini akhlak nggak berubah. Hasad ada, betul. Sum'ah, ujub, takabur, sombong, adikan-adiku masih ada. Kajian di mana-mana didatengin. Ini yang Nabi takutkan sampai beliau berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak pernah khusyuk. Badannya ada di majelis ta'lim, di masjid, tapi pikirannya ada di mana? Kira-kira ada nggak yang begitu Pak? Jasadnya ada di majelis, di masjid, sholat Allahu Akbar, ada di masjid, tapi pikirannya ada di mana-mana.
Waduh, ini kelamaan imam bacaan sholatnya. Ini kan hari Sabtu, ini ada acara rapat sebenarnya. Kemana-mana pikirannya. Jangan sampai kena. Nabi yang mulia berlindung. Apalagi Pak? Perlindungan Nabi. Yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah mengenal puas. Di rumah istri sudah cantik jelita, dokter gigi lagi, tapi masih juga cari di luaran. Di rumah sudah punya rumah 2 tingkat, nggak puas, cari lagi rumah berikutnya. Duit sudah tek-tekan, dulu MM Pak, benar nggak? Waktu zaman saya SMP itu dengar ada korupsi 10 juta, itu gede banget. Tahun 80-an, zaman Orde Baru, 20 juta, 100 juta, gede banget itu. Karena dulu haji itu 3 juta Pak. Saya masih ingat waktu kiai saya di kampung itu mau pergi haji Pak, cuma 3 juta waktu itu. Itu yang nganter Pak, dari desa-desa pada datang, dipasang karpet dari pesantren sampai ke alun-alun. Ya Pak, naik 100 juta, terus lama-lama korupsi itu MM-an, miliaran. Sekarang nggak kenal MM-an, korupsi berapa? TTA, betul nggak? TTA itu apa sih? Nggak puas ini orang. Hatta zurtumul maqabir. Sudah punya ini, cari lagi. Punya rumah ini, cari lagi rumah. Sampai kapan? Makanya Nabi berlindung kepada Allah. Ya, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tasba. Nafsu yang tidak pernah mengenal puas. Sampai mulutnya disumpel pakai tanah, baru dia berhenti. Maksudnya apa? Dibikin bulat-bulat ya Pak, kalau ada orang meninggal. Untuk ganjel apa itu? Ganjel semuanya, biar nggak bergerak, dari mulai kaki terus kepala, supaya nggak bergerak lagi dia udah. Mau ngapain lagi? Baru diam dia. Yang keempat, berlindung apa Pak? Wa min da'watin la, atau wa min du'ain la yusma. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari doa. Sudah berdoa sering ya Allah, tapi ini khawatir tidak engkau dengar, tidak engkau terima, tidak engkau kabulkan. Jadi yang kedua, berilmu tetapi tidak diamalkan. Ini merusak hati Pak. Kalau saya suruh milih Pak, mendingan ilmu makan. Ya, ilmu makan. Nabi itu kalau makannya duduk, tidak menyandar begini, tidak meniup, ya, meniup makanan minuman yang panas, pakai tangan kanan. Terus makannya yang dekat-dekat aja, diambilnya kayak yang jauh-jauh, marung. Ya. Apalagi basmalah, tidak banyak ngobrol segala macam, lagi makan sambil main HP. Ada nggak orang lagi makan sambil megang HP Pak? Iya sebentar. Iya sini lagi nih Mama sambil makan. Seorang ulama yang soleh, ada seorang guru, ya, gurunya guru lagi di Pekalongan. Bapak kenal kok. Habib ini sering didatangi oleh para pejabat kepala negara. Dia punya guru. Gurunya itu setiap kali mau makan ganti baju, pakai jubah, kayak orang ceramah. Ya Tuan Guru, saya kata muridnya,
Kok tadi waktu ngobrol biasa-biasa aja, sekarang giliran mau makan doang, makan mau ceramah, ganti baju Pak. Pakai jubah yang bagus, pakai sorban, mau makan. Ditanya, maksudnya apa nih? Saya malu sama pemberi rezeki. Kita kan mau makan rezekinya, saya harus sopan di depan dia. Kita tinggal di buminya gratis, menghirup udaranya gratis, ya, rezekinya gratis. Jadi kalau saya nggak adab, nggak sopan sama memberi rezeki, saya malu. Maka saya ganti baju, makan doang Pak. Dia khidmat kepada pemberi rezeki itu luar biasa. Dia menghormati, ini rezeki dari Allah. Kira-kira di Al-Insan ada gitu nggak? Yang ada mungkin kebalikan ya. Pakai jubah pas mau makan di restoran Padang dibuka kan? Takut apa? Samping haridang takut kecepretan bumbu rendang bajunya. Itu adab Pak. Belum lagi duduknya. Nggak mungkin lah orang yang adab itu makan sampai begini nih. Maaf ya Pak. Nggak sopan Pak. Sampai nyender. Apalagi tangan kiri. Berdiri kalau mau terpaksa jangan. Walaupun boleh. Makanya kalau ada orang hajatan di gedung Balai Sudirman, berapa Pak sewanya? Ada yang pernah di sana hajatan? Saya dulu pernah nanya waktu saya masih di Gatot Subroto. Ada salah seorang CEO, direktur, 100 juta waktu itu, 10 tahun yang lalu. Hanya sewa gedungnya doang, belum yang pelaminan dan sebagainya, belum. Sekarang mungkin udah naik ya. Saya dibuat berapa Sat? Per orang. Subhanallah. Jadi kalau undang 1.000 orang berapa juta? Jadi kalau ada orang kaya hajatan di Balai Sudirman atau di gedung-gedung mewah di hotel bintang, tapi dia tidak menyediakan kursi dan meja, itu hajatan orang miskin. Mendingan keundangan ke orang Betawi Pak, betul nggak? Ada meja, betul nggak? Ada kursi, di tengahnya ada pisang, makanan-makanan kampung kan? Ngobrol, itu guyup Pak, silaturahim. Daripada, makanya banyak ustadz-ustadz yang sudah mengerti syariat, dia kalau diundang di gedung nggak mau datang, minta maaf aja dia, afan ya akhi. Apalagi ada, mohon maaf ya, musik-musik yang melalaikan. Mendingan minta maaf. Jadi itu, palingan punya ilmu sedikit tapi diamalkan. Amalkan dan disebarkan kepada keluarga. Itu manfaat Pak. Itu yang bakal jadi simpanan kita. Idza mata'ul insan in qata'a amalu illa min thalas, shadaqatun jariyatun aw ilmin yuntanfa'u bih. Itu dia. Yang ketiga, perkara yang akan merusak hati atau faktor yang akan merusak hati kita. Yang ketiga, kalau kita itu beramal apa saja ya, mau mahdoh, mau ibadah sunnah, ya, itu beramal nggak ikhlas. Jadi kalau kita nyumbang ke masjid itu, kalau nggak diumumin sama pengurus itu kayaknya kurang apa Pak? Di sini mah aneh ya. Waktu saya di sana mah diumumin saya, walaupun 100.000 juga. Alhamdulillah, sedekah dari Bapak Haji Anu 100.000, mudah-mudahan Al-Fatihah. Di sini mah kagak ada. Amit-amit sini begitu ngomongnya. Jadi nggak suka dia itu. Padahal takmir ini mendidik jamaah supaya ikhlas, tanpa diumumkan pun insya Allah. Kadang-kadang begini,
Bapak-bapak, kalau bapak-bapak ingin melihat laporan keuangan, silakan di mading di depan. Sengaja saya nggak umumkan di speaker. Cukup. Pemasukan sekian, ya, pengeluaran sekian, saldo sekian. Jadi nggak perlu ada minta timbal balik dari pengurus. Setelah kita infak sedekah, ya udah lepas aja udah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan satu di antara 7 golongan yang nanti di yaumil kiamah yang akan mendapat perlindungan dari Allah, dan saat itu tidak ada perlindungan dan panas suasananya. Matahari dengan kepala, masih ingat jaraknya seberapa mil? 1 mil. Panas, Pak. Keringat manusia digambarkan saking panasnya itu, ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sepaha, ada yang seleher, ada yang menutupi seluruh keringatnya. Tidak ada perlindungan kecuali 7 golongan. Satu di antaranya adalah seseorang yang tangan kanannya berderma berinfak, menyumbangkan kotak amal. Tangan kirinya halo, tidak tahu maksudnya apa ya? Ini bisa hakiki, bisa majazi. Artinya apa? Ikhlas. Pokoknya setelah kita infak ke pengurus masjid, bodo amat. Mau dia mumin, mau dia enggak, terserah. Saya udah untuk Allah kok, terserah dia aja. Malah kalau saya ngomong nanti malah nggak enak. Bisa ria juga. Pak Ustaz, tolong ya, tolong jangan yang mumin, takut saya ria. Itu ria itu. Ada yang begitu nggak? Tolong Pak Ustaz, tolong. Paling orang lain pada ngeliat tuh, supaya hebat bapak itu. Infak 50 juta, nggak pengen diumumin. Maaf Pak Ustaz, bukan saya takut ria, jadi saya tolong jangan umumin ya Pak. Kalau bisa jangan sampai ada yang tahu, soalnya kita dilarang denger orang. Bisa jadi ria itu Pak, begitu Pak. Hati-hati, Allah tahu itu. Udahlah, seperti kita buang air kalau pagi lah. Betul nggak Pak? Bangun tidur sebelum subuh ke WC, keluar tuh. Yang tadi malam makan nasi uduk sama kacing lepis Betawi, keluar. Nanti ketika sarapan ingat nggak itu? Enggak. Kalau ingat itu, dari mulai prosesnya keluarnya warnanya apa gitu, terus ingat terus. Nggak jadi makan Bapak, lupakan. Seperti itulah kita berinfak. Yang kanan memberi, yang kiri jangan tahu. Itu satu di antara 7 yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dan tidak ada perlindungan saat itu. Apalagi Pak yang 6 Pak, Imam Adil jelas. Presiden, menteri, gubernur, wali kota, apalagi sampai ke RT, ketua DKM. Kalau dia adil Pak, nomor 1 dia. Pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya dia senang di masjid, ya. Rindu ke masjid, tapi bukan tidur, ya. Bermanfaat. Atau orang yang hatinya selalu ke masjid, pikirannya, ibadahnya, termasuk kita insya Allah, amin ya robbal alamin. Termasuk juga orang yang digoda oleh wanita cantik, ya. Pokoknya cantik banget ini perempuan ini. Sudah, dan dia punya kekuasaan, punya jabatan tinggi. Pokoknya ada di bawah kekuasaan dia nih, wanita cantik ini. Di dalam ruangan cuma berdoa doang, mau berbuat nggak jadi, takut Allah. Nah ini salah satunya. Baik, yang berikutnya yang berapa Pak? Yang nyatet nggak? Yang berapa Pak? Yang keempat.
keempat, dia sadar makan rezeki dari Allah, tapi dia nggak pernah bersyukur. Ya. Ini ayat di depan bapak-bapak ini dari siapa? Syariatnya dari siapa? Pengurus masjid ya? Hakikatnya Allah. Rumah bapak punya, alhamdulillah. Mobil alhamdulillah punya. Istri punya. Anak alhamdulillah punya. Semua punya. Syariatnya kita yang mengusahakan, yang ikhtiar. Tapi kalau tidak ada peran Allah, nggak akan dapat. Buktinya orang sama-sama kerja, beda dapatnya. Yang kerja bangunan pada dari pagi sampai sore Pak, panas itu Pak. Berapa gaji sekarang bangunan? Halo? Sehari? 200. Yang di kantor Pak, yang di kantor nih, adem, ada AC-nya. Dari rumah ke kantor pakai mobil ada AC-nya. Pakai supir lagi. Sama-sama kerja kan? Petani kerja, pedagang kerja, bangunan kerja, pejabat kerja juga, sama-sama kerja, tapi beda dapatnya. Siapa yang ngatur? Allah. Sebab kalau sama semua nanti nggak ada hablum minan nas ya kan? Semua orang kaya, maaf ya. Semua orang rata-rata kaya, sama semuanya. Terus Bapak mau nyuruh nyuci ke siapa? Halo? Semua orang bikin kaya, sedunia ini kaya, sama, mobilnya sama, rumahnya sama. Bapak butuh supir, menyuruh siapa? Datang ke sini, oh dia juga sama dengan kita. Nggak ada orang ngebantuin kita. Tukang kebun nggak ada. Disinilah adanya perbedaan rezeki dari Allah ini untuk mengatur kehidupan, saling membutuhkan. Tapi ada orang yang sadar rezeki dari Allah, tapi nggak pernah bersyukur, walaupun dengan lisan. Alhamdulillah kek ngomong. Makanya kalau orang yang hatinya bersih, ketika ditanya, gimana akhir kabarnya? Kalau dia lagi happy bener, alhamdulillah ala kulli. Kalau lihat alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jawabannya gitu kan. Jadi kalau Bapak lagi benar-benar happy, bahagia, banyak uang, sehat badannya, keluarga sehat, ditanya sama orang, Pak Haji, kumaha damang? Apa kabar? Kayak Pak Haluka, piye kabare Pak? Jawabnya gimana? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Minimal alhamdulillah. Sampai ketika uang nggak ada, orang lain nggak tahu, lagi ada masalah, hanya lagi hutang, belum punya uang, belum bayar, lagi sakit sebenarnya kita ini. Orang nggak tahu kita sakit. Anak ada masalah, ditanya orang, biasanya gimana Pak? Kalau umumnya, gimana Pak kabarnya Pak? Ya Allah, ya Rabbi, bulan September, emang ada apa sih Mas? Nggak begitu jawabannya. Jawabannya gimana? Ya. Alhamdulillahi ala kulli halin. Tuh, walaupun sedang nadong hepeng, sedang lagi ada masalah pun, tetap dia tidak meninggalkan syukur kepada Allah. Tetap alhamdulillah ala kulli. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi mau ada keadaan apapun saya tetap alhamdulillah. Itu. Makanya orang mukmin itu ajaib Pak. Ajaban li amril mu'min. Ajaib. Ya,
istimewa, luar biasa, fantastik. Dikasih nikmat dia syukur, dikasih musibah dia sabar. Ucapannya tadi, Pak. Ketika syukur dapat nikmat, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau enggak enak, alhamdulillahi ala kulli hal ya akhi. Itu. Yang kelima, udah jam 6 kurang. Yang kelima, ada orang yang tidak ridho terhadap takdir Allah, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering ngeluh dia, nggak nerima takdir. Justru ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Aku khawatir satu di antaranya ada umatku yang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeluh dia, membanding-bandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang dia meratapi nasib, kok begini amat nasib saya, beda dengan orang lain. Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak adil? Cuma kayak begitu tuh ya Allah, kan enak tuh. Sudah bisa bangun rumah, mobilnya ganti yang baru. Kok saya susah banget ya Allah? Ya. Ini merusak hati. Jadi kalau ada orang mengeluh dari pintu ke pintu sama dengan mengeluhkan Allah kepada orang lain. Hai, gimana sih Hai menurut antum? Kok saya begini banget sih hidup ya? Ya, sengsara banget hidup. Ngadu sama temannya begitu, sama dengan dia mengadukan Allah kepada orang itu. Dia nggak terima takdir Allah. Hati-hati. Sama dengan ada pembantu bapak ya, khodimah bapak, udah digaji, dikasih fasilitas, kamar dikasih, ngomong ke orang lain nggak ngeluh. Atau sesama pembantu ngomong, kamu gaji berapa di sini? Aku sekian. Ini aku mah prihatin banget, punya majikan, pelit banget. Bapak dengar majikannya, kira-kira gimana? Ditambahin. Itu bagus ditambahin, sadar itu Pak. Kadang-kadang eksekusi Pak, bukan SP1, langsung SP3. Tanpa ada lisan lagi. Kan SP1 lisan kan? SP2 tulisan. SP3 SK pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau ditambahin malah bagus, sadar berarti. Kan marah kita pada gituin, dibanding-banding sama orang. Ini juga akan merusak hati. Ya, yang terakhir, yang keenam. Yang keenam ini banyak banget di antara kita. Pertanyaannya, Pak, selama hidup ini, katakan setelah balik, sudah berapa kali Bapak takziah ke orang meninggal? Apalagi ikut memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantar ke kuburan. Sudah berapa kali? Tolong jawab. Ya beda-beda mungkin ya, karena umur juga beda. Atau nggak pernah takziah? Kira-kira rata-rata berapa? Rata-rata aja deh, selama hidup ini. Ada 10? Oh lebih. Ada 50? Kalau masih muda belum ya. Kalau yang sepuh ya, udah ada senior Pak. Yang sudah senior di sini berapa? Paling banyak. Sering mengantar jenazah dikuburkan di pemakaman. Sering takziah kepada orang yang meninggal dunia. Namun dia tidak pernah mengambil ibrah. Wa kafa'il mauti mau'izah. Tidak pernah diambil pelajaran dari kematian.
cinta dunia terus, serakah terus, jahat sama orang terus. Padahal sering dia takziah, sering nganter ke pemakaman. Lu ngeliat tuh, waktu dimasukin ke dalam lahat, dibuka, diarahkan ke arah kiblat, diganjel pakai tanah, sering lihat itu. Tapi tidak pernah diambil pelajaran. Ini akan merusak hati. Enggak sedikit orang lagi takziah, di dalam ada jenazah di dalam, tutup pakai kain panjang, di luar ngobrol ngomongin orang lagi takziah itu. Kira-kira ada nggak? Seolah-olah dia tidak akan seperti itu. Kan giliran. Wa ma tadri nafsum mata yaksibu goda. Mada taksibu goda. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Surah Luqman ayat 34 yang terakhir. Ini Pak, merusak hati. Nah, kira-kira obat dari 6 faktor yang merusak hati ini apa Pak? Obat yang mujarab. Itu berarti hati kita telah kotor. Hati kotor begitu Pak, pasti. Makanya di sini ada tazkiyatun nafs. Kita bernyadar hati ini sudah kepake Pak, kotor pasti. Jujur, nggak ulama, nggak kiai, nggak ajengan, sama aja Pak manusia ini juga. Nah, jangan-jangan kiai lebih gede dosa daripada jamaah. Boleh jadi Pak, jangan aneh nanti di akhirat itu yang ke surga bukan kiainya. Siapa? Jamaah. Boleh jadi ke surga itu jamaah yang aktif, tapi mengamalkan ilmunya, hatinya bersih daripada guru yang ngajarin. Dapat pahala, dapat dia. Cuma karena tadi gurunya ini mungkin ada ria, ada sombong, ada merasa paling hebat, nggak mengamalkan ilmunya. Boleh jadi bapak lebih mulia daripada yang mengajarkan. Ya kira-kira apa bapak? Ini kan namanya kotor hati. Nah, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, kata Rasulullah apa? Inna hadhil qulub tasdal hadidu. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat. Apa karat itu Pak? Sebagaimana karatnya besi. Jika terkena air, idza asobahul ma. Tapi kalau besi enggak kena air, lembab, insya Allah. Coba besi kena air Pak, cepat nggak karat? Cepat. Nabi menggambarkan, ya, hati itu, sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air, idza asobahul ma. Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya oleh para sahabat, ketika mendengar hati itu akan berkarat seperti besi kena air. Mungkin sering apalagi air asin, air laut Pak, cepat banget, betul nggak? Makanya kalau Bapak jual mobil, beli mobil, coba lihat. Orang yang tahu mobil ditanya, Bapak tinggal di mana? Kalau tinggal di Priok, oh maaf Pak, nggak jadi deh Pak. Kenapa di Priok nggak jadi beli mobil? Hah? Saya dulu nggak ngerti, oh kenapa sih beda-beda tempat? Karena juga pasti di murah harganya. Oh ternyata dekat laut, air asin, khawatir bawanya keropos. Banyak orang beli mobil itu lihat casingnya doang, bodinya bagus, catnya dicat ya, tapi nggak tahu baru sebulan tuh langsung ambruk. Kenapa? Keropos di bawah.
Bapak tinggal di mana? Saya di Bogor. Udah berapa lama? 20 tahun. Oke deh kalau gitu. Apalagi orang pertama, dibeli itu mobil. Karat. Karena kena air. Sahabat tanya, "Wa ma jilaha ya Rasulullah?" Bagaimana ya Rasulullah cara membersihkan karat itu? Jujur aja Pak, saya udah berkarat hati saya, jujur. Saya nggak tahu bapak-bapak, kira-kira berkarat nggak hati? Kayaknya nggak ada. Soleh-soleh semua ya. Amin ya Rabbal. Sahabat nanya, "Wa ma jilaha ya Rasulullah? Kumaha carana?" Bagaimana caranya bila hati ini sudah berkarat? Sering kena air. Kadang-kadang masih hasad, ya, masih benci sama orang, masih dendam. Gimana caranya? Ini karatan ini. Qala, Nabi jawab, kasuratu dzikril maut. Obat yang paling mujarab, ya, yang jangka pendek, emergency, urgent, banyak obat yang lain. Ini Nabi yang jawab. Kasratu zikril maut. Perbanyak kalian mengingat mati. Kalau dengan ingat mati aja nggak mampu menyadarkan tuh orang, mau dengan apa lagi? Ya apa itu? Dimatiin. Lebih karat lagi loh yang matiin. Makanya tadi kotor hati itu sering takziah, ngantar ke pemakaman tapi nggak ngambil pelajaran. Karatnya bener ini orang. Obatnya apa? Ingat mati. Coba kalau mau ingat mati, mau bunuh orang, dia ingat mati, jadi nggak bunuh orang. Bukan sekedar mati Pak, ada pertanggungjawaban. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jibril alaihissalam ingatkan Nabi, ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah semaumu, hiduplah sesuka hatimu, seenak udelmu, pasti begitu. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mayyitun, kamu bakal jadi mayit. Kalau udah begini gimana? Jadi enggak? Kagak. Tangan pistol di depannya mau ditembak, tiba-tiba tak ingat mati, dia bakal mati, ada pertanggungjawaban, jadi nggak nembak orang. Astagfirullahaladzim, jatuh istighfarnya, nggak jadi nembak, ingat mati. Tapi kira ada yang begitu nggak? Tiba-tiba ingat mati, beri tangan pistol, walau beri tangan. Ada orang-orang yang diberikan petunjuk, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Mudah-mudahan kita terus di dalam. Amin ya rabbal. Yang kedua apa? Wa tilawatul Quran. Itu cuma dua. Di hadis ini cuma dua. Rawahul Baihaqi. Ya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi pertama apa Pak? Zikrul maut. Kata Nabi, aksiru zikru hazimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Apa lezat itu? Jabatan lezat, pangkat lezat, duit lezat, perempuan cantik itu lezat, makanan itu lezat, semua lezat. Kata Nabi, aksiru zikru hazimil ladzat. Banyak ingat sesuatu yang pemutus kelezatan. Apa itu? Yakni al-maut. Dan orang ini kata Nabi al-kayyis, orang yang paling cerdas. Bukan IQ di atas baru 50. Bukan S3 dari Leiden, dari Inggris, dari Amerika, bukan.
Kata Nabi, aqyasun nas, orang yang paling jenius, cerdas itu apa? Yang apa? Yang sering mengingat kematian dan dia mempersiapkan bekal. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, itulah orang cerdas. Nah, mudah-mudahan jamaah insan termasuk di dalamnya. Jadi endingnya Pak cuma 2 ujungnya. Karatnya hati ini. 1, zikrul maut. Yang kedua, makanya kalau sekali-kali boleh rihlah Pak. Piknik tuh jangan ke Ancol aja, ke Taman Buah Mekarsari boleh sih, ke Safari boleh, bawa keluarga. Itu namanya rihlah. Ya, sekali-kali Bapak pikniknya ke Darmais. Kemana? Ke Karet. Ke mana? Sandiago? Di Kerawang. Ajak keluarga ke situ. Anak-anak nih nanti. Ini Bapak, walaupun Bapak ini banyak nanti peninggalan warisan, ada pabrik, ada ruko, ya nanti kalau sudah meninggal kayak gini, anak nggak bawa apa-apa, cuma kain kapak. Itu juga yang beli taman masjid. Gak dibawa ini, kecuali yang 3. Ajak mereka ke situ, rihlah ke pemakaman, ke Darmais tuh lihat orang lagi meregang nyawa, yang nahan cancer Pak, masya Allah dari kepala sampai kaki ada cancer semua. Situ sadar kita, ya Allah, alhamdulillah saya masih sehat. Ingat mati masih di sini. Insya Allah. Demikian Bapak-bapak. Di sini nggak bunyi ya kalau waktu syuruk, nggak ada ya. Makanya saya bablas terus ini. Saya nungguin bunyi itu. Hah? Udah masuk syuruk ya? Baik, kalau gitu demikian. Saya mohon maaf. Kotor hatinya gitu kan. Udah lewat juga, masih terus aja. Nanti kotor hati kan? Sarapan udah datang lagi nih. Ustaz belum selesai saya ngomong itu. Baik Bapak-bapak, saudaraku, sebelum saya tutup ada yang ingin nambahin? Sharing kalau ada. Ada cukup pas ya? Pas ya? Pas apanya? Baik, sekali lagi mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, mudah-mudahan hati kita bersih ya dari segala macam penyakit. Mudah-mudahan kita menghadap Allah kapanpun dalam keadaan husnul khatimah, bersih hatinya. La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.